Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Puspita Rahayu, nomor absen 21, kelas 9C, ingin mempresentasikan pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian pengolahan. 2. Dapat menjelaskan pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. 3. Dapat menyebutkan olahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. 4. Dapat menyebutkan jenis-jenis bahan pangan dari hasil peternakan dan perikanan. 5. Dapat menjelaskan teknik pengolahan. 6. Dapat menjelaskan tahapan pengolahan. 7. Dapat menyebutkan penyajian dan kemasan produk pangan peternakan dan perikanan. Pengertian pengolahan. Pengolahan makanan adalah proses pengolahan makanan dan minuman yang berasal dari bahan baku tumbuhan atau hewan menjadi produk yang bisa dikonsumsi. Pengertian pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan adalah tindakan meningkatkan nilai guna hasil perikanan dan peternakan. Pengolahan dapat dilakukan untuk meningkatkan cita rasa maupun meningkatkan harga jual. Berikut ini adalah contoh olahan makanan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Jenis ikan udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan perairan tawar. Ikan ini biasanya menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di sungai dan di danau. Contoh ikan lele, ikan mas, dan gurami. Ikan perairan payau. Ikan ini biasanya hidup di air payau. Air payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan laut, seperti muara, contoh bandeng, dan kakap. Ikan perairan laut. Ikan ini hidup di laut dengan sanitasi di atas 30 ppm. Contoh ikan laut yang dapat dikonsumsi adalah tuna, tenggiri. Udang dapat ditemukan di semua genangan air yang berukuran besar, air tawar, air payau, maupun air asin. Udang yang dapat dikonsumsi sudah dapat dibudidayakan. Cumi-cumi berbentuk silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya. Rumput laut tidak hanya dapat dikonsumsi segar, tapi juga dapat diolah sebagai kudapan seperti nori. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh. Daging sapi berwarna merah. Bagian sapi yang memiliki daging terbanyak yaitu paha depan dan paha bagian belakang. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau, memiliki serat daging lebih halus dan mempunyai aroma juga rasa yang khas. Telur. Pada dasarnya telur adalah calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Telur yang biasanya dikonsumsi berasal dari ayam-ayam petelur. Susu diartikan sebagai hasil dari pemerahan sapi atau hewan menyusu lainnya yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat. Manfaat ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, susu, daging, dan telur. Manfaat ikan: membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi risiko penyakit Alzheimer, mengurangi risiko diabetes, melindungi mata dari penurunan fungsi. Manfaat udang: pembentukan sel tubuh, membantu produksi hormon, menjaga kesehatan jantung. Manfaat cumi-cumi: lemak sehat untuk menurunkan kolesterol, protein untuk membangun otot, kandungan tinta untuk mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati tumor. Manfaat rumput laut: memperkuat tulang, vitamin B12 membantu meningkatkan kualitas darah, yodium mendukung proses metabolisme. Kandungan susu: kandungan kalsium dan fluor untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Protein membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lemak untuk menurunkan risiko obesitas. Manfaat daging: zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Protein untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas. Zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi. Manfaat telur: menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Protein untuk meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. Teknik pengolahan bahan pangan: ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. 1. Merebus atau boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. 2. Mengukus atau steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap mendidih. 3. Menggoreng atau fried. Menggoreng adalah
Teknik memasak dengan memasukkan makanan. Menggoreng bisa menggunakan minyak banyak atau deep frying atau minyak sedikit shallow frying. Menggoreng tanpa minyak disebut sangrai. 4. Membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas besi panas atau grill atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian. 5. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga makanan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan yaitu oven dan microwave. Tahap-tahap pengolahan. 1. Perencanaan. Ada hal yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu tahap pertama, mengidentifikasi atau menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Tahap kedua, ide gagasan yang menjadi perwujudan dari analisis. 2. Pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan persiapan dan proses pembuatan makanan. 3. Penyajian. Pada tahap ini, makanan yang telah diolah disajikan dengan memperhatikan unsur estetika, kesehatan, dan keamanan. 5. Evaluasi. Setelah bahan pangan berhasil diolah, hasilnya perlu diuji dengan cara mencoba makanannya. Penyajian dan pengemasan. Tujuan pengemasan, melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan terhadap benda lain. Faktor-faktor penyajian, pengemasan. Cita rasa. Seseorang memilih dan membeli suatu produk makanan karena pengaruh sensorik dari cita rasa, yaitu rasa, tekstur, dan bau, warna, dan tekstur. Makanan yang disajikan dengan menarik dipengaruhi oleh faktor makanan, warna, tekstur, dan bentuknya. Higienis dan sanitasi makanan. Penyajian makanan yang tidak baik dan etis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat menyebabkan makanan terkontaminasi bakteri. Alat dan kemasan. Alat penyajian dan kemasan di hidangan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Alat tradisional misalnya piring bambu, alat modern misalnya piring keramik. Jenis kemasan. 1. Kemasan primer, bahan kemas langsung yang mewadahi bahan pangan, contoh botol minuman. 2. Kemasan sekunder, kemasan yang melindungi kelompok lainnya, contoh kaleng susu. 3. Kemasan tersier, kemasan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang atau produk selama pengiriman, contoh kotak karton gelombang. Terima kasih telah menonton video ini.